Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu secara daring dalam acara Corporate Legal Club PSAE dengan tajuk Merdeka Finansial. Izinkan saya untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhammad Febrian Syukur selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara CLC PSAE KF Foundip pada malam hari ini. Yang terhormat Ketua PSAE IKF Foundip, Bapak Satria Adi Putra SMH, dan yang kami hormati Bapak Agus Muntolib, SHMH selaku narasumber dalam CLC pada malam hari ini. Yang kami hormati Mbak Keisha Kiara selaku moderator dalam acara CLC Merdeka Finansial, serta seluruh peserta, Mas dan Mbak semua, pada acara CLC Merdeka Finansial yang berbahagia. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara pada malam hari ini dapat berjalan secara lancar dan baik, sehingga teman-teman peserta dapat mengambil manfaat serta pembelajaran dari acara ini. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelum kita memulai acara pada agenda berikutnya, saya akan membacakan pembacaan tata tertib CLC Mereka Finansial pada malam hari ini. Satu, tautan meeting room akan dibagikan sebelum acara dimulai. Webinar CLC Merdeka Finansial dilaksanakan melalui platform video conferencing via Zoom meeting. Peserta diharapkan sudah masuk ke dalam waiting room 20 menit sebelum mulai acara. Selama berjalannya acara, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon. Selanjutnya, peserta yang ingin bertanya diharapkan menyebutkan nama pada kolom chat terlebih dahulu. Lalu peserta yang ingin bertanya dengan cara on mic diharapkan untuk menulis perkenalan diri dan izin bertanya pada kolom chat Zoom terlebih dahulu dan diperbolehkan untuk bertanya setelah berdatang mempersilahkan. Selanjutnya, peserta diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan ketika sesi tanya jawab. Lalu peserta dilarang meninggalkan forum apabila peserta secara darurat harus meninggalkan forum sinak, harap menghubungi host Zoom melalui kolom chat disertai dengan alasan jelas. Selanjutnya, peserta diharapkan untuk aktif selama acara berlangsung. Dan yang terakhir, untuk keperluan publikasi, panitia akan mendokumentasikan acara berupa screenshot selama acara berlangsung, yang juga dapat memuat beberapa peserta. Oke, langsung saja kita masuk ke agenda berikutnya. Selanjutnya akan ada sambutan oleh Ketua Pusat Studi Hukum Ekonomi PSAE Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Ponorogo kepada Bapak Satria Adiputra SHMH. Kami persilakan. Terima kasih, Mas Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia kita bisa kembali menyelenggarakan CLC pada hari ini yang dengan tema Merdeka Finansial. Nah, teman-teman sekalian, para peserta webinar PSAE pada malam hari ini, kami mulai menghadirkan topik-topik hangat untuk CLC mulai hari ini sampai dengan waktu yang akan datang. Eh, dengan harapan bahwa sumbangsih yang diberikan oleh PSAE akan terus mengalir untuk perkembangan pengetahuan mengenai hukum bisnis di Indonesia. Teman-teman sekalian yang hadir pada hari ini, kami mengangkat tema Merdeka Finansial ini tidak lepas dari kondisi global yang ada saat ini. Sebagaimana kita sama-sama pahami, setelah kita melalui pandemi COVID-19, semua sektor, semua lini di dunia mulai merangkak untuk membangun kembali
puing-puing kehancuran bisnis yang disebabkan oleh COVID-19. Namun demikian, pada saat proses recovery ini, tentunya banyak hal yang akan kita hadapi, banyak hal modus-modus kejahatan baru yang muncul dalam rangka mencapai sebuah kemerdekaan finansial pasca keruntuhan ekonomi. Nah, itu sebabnya kami mencoba memulai kembali CLC yang mungkin beberapa waktu yang lalu sempat terhenti ya karena beberapa hal. Mulai hari ini kami akan mulai lagi berproses dan memberikan sumbangsih pengetahuan kepada rekan-rekan kalian. Teman-teman peserta webinar CLC pada malam hari ini, untuk sesi kedepannya kami akan informasikan bahwa kami akan terus menggali materi-materi baru yang kiranya relevan dan menjadi penambahan wawasan bagi teman-teman sekalian. Sesi yang akan datang rencananya kami akan membawakan mengenai perpajakan dalam sisi sektor bisnis yang mungkin belum terkupas dengan tuntas. Namun sebelum masuk kepada topik perpajakan, kiranya kita perlu mengetahui, perlu menggali kembali bagaimana kemerdekaan finansial itu bisa terbentuk gitu ya. Nah, pada saat kita mencoba menggali ataupun mencoba mengambil langkah dalam rangka menuju kemerdekaan finansial, tentunya banyak hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek legal yang perlu kita pahami dan perlu kita antisipasi agar kita bisa memperoleh kemerdekaan dengan cara yang sah ataupun dengan cara yang baik gitu. Ini itu nanti yang akan disampaikan oleh Mas Agus Mutholib. Ya, Mas Agus ini adalah salah satu praktisi yang cukup mumpuni ya untuk membawakan materi. Baik teman-teman sekalian, mungkin untuk mempersingkat waktu, karena waktu juga sudah hampir pukul 8 ya, supaya Mas Agus bisa lebih banyak dan lebih leluasa lagi mengupas dan teman-teman bisa berdiskusi di sini. Terima kasih, mungkin itu pembuka dari saya. Selanjutnya silakan dimulai Mas Agus. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Adi atas sambutannya. Agenda selanjutnya kita akan langsung memasuki ke dalam materi acara. Sebelumnya akan saya perkenalkan MC moderator pada malam hari ini, yaitu ada Mbak Keisha Kiara. Kepada Mbak Keisha Kiara, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam. Perkenalkan saya Keisha Kiara yang akan memoderatori sharing session pada malam hari ini. Dalam sharing session pada malam hari ini akan mengusung tema Merdeka Finansial. Merdeka secara finansial atau financially freedom bukan berarti memiliki banyak uang, namun maknanya lebih dari itu. Kemerdekaan finansial diperoleh jika kalian dapat hidup dengan pantas, secukupnya, dan bebas utang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita, Mas Agus Muntolib SHMH, selaku Direktur Eksekutif PSHEIK FH Undip. Kepada Mas Agus, waktu dan layar kami persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya menggunakan dua layar dan kamera laptopnya juga bermasalah. Jadi izin nanti saya screen dengan menggunakan layar yang satunya. Eh, Terima kasih ya. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Satria Adi selaku Ketua PSHE KFH Undip. Dan juga di sini ada senior-senior kami ya, ada Pak Heru, beliau eh, salah satu deputi direktur juga di OJK, rekan kami juga dari beberapa lawyer ya join. Terima kasih waktunya. Dan dalam momentum ini
Mungkin saya ingin mengucapkan ini ya, turut berduka cita ya kepada adik kita yang sudah mendahului kita kemarin. Mungkin rekan-rekan semuanya juga mendengar ya. Ada rekan kita yang kemarin hampir wisuda tetapi sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dan semoga almarhum diterima amal ibadahnya, taubatnya, dan diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, apa yang disampaikan Pak Adi tadi, hari ini kita akan memulai kembali kegiatan CLC. Tujuannya adalah untuk terus mengedukasi dan memberikan apa namanya, ide atau gagasan sekiranya memang apa yang menjadi sumbangsi dari diskusi kita tiap hari Jumat ya, Jumat malam, dan mungkin akan berlanjut ke depannya bisa menjadi salah satu sumbangsi apa namanya untuk pembangunan bangsa ini. Dan izin mengawali, Mas Syukur boleh di share screen ya, Mas Syukur ya. Oke, baik Mas. Tunggu sebentar, masih loading. Oh ya. Kegiatan kita ini diskusinya agak ringan, tidak seperti diskusi sebelum-sebelumnya yang bicara tentang makro, kemudian bicara tentang politik, ekonomi, dan sebagainya, tapi kita lebih bagaimana dalam momentum hari ulang tahun 78 ya Republik Indonesia, kita sebenarnya anak-anak bangsa diharapkan untuk kemudian memiliki kemerdekaan yang seutuhnya. Nah, konteks hari ini ya tentunya dihadapkan dengan persoalan bangsa kita ya, persoalan ekonomi, sehingga kita berupaya bagaimana menjadi seorang insan eh, dari bangsa Republik Indonesia menjadi melek finansial gitu ya. Boleh dibesarin Mas Syukur? Di slide-nya boleh digedein. Ya, next ya. Waktu saya mungkin agak terbatas, mungkin di antara Bapak, Ibu, rekan-rekan, Mas, Mbak, adik-adik pasti pengen yang namanya sukses gitu ya. Pengen yang namanya sukses, persoalannya adalah kapan dan bagaimana kita akan kemudian meraihnya gitu ya. Soal merdeka finansial ini, next berikutnya, kita cepet aja ya. Ini pendapat Renal Kasali di salah satu forum di tahun lalu ya, tahun 2022, dia mengatakan begini, ngapain sih cepat kaya baru umur 20 tahun mikirin financial freedom. Financial freedom itu ilmu yang perlu dicamkan untuk dicapai di usia 40 tahun. Karena beliau mencapai financial freedom menurut Renal Kasali itu di saat umur 40 tahun. Karena di umur belasan hingga sampai di bawah 40 tahun itu adalah upaya bagaimana dia mencari jati diri hingga kemudian stable dalam arti finansialnya. Jadi menurut Rina Kasali, jadi saudara tidak perlu memikirkan financial freedom di usia 20 tahunan, 30 tahunan gitu ya. Belum saatnya karena sekarang banyak sekali influencer atau edukator keuangan yang mengatakan kita semua dituntut untuk mendapatkan financial freedom di usia 30 tahun. Ini menurut Rina Kasali. Jadi next berikutnya. Nah, persoalannya adalah menurut teman-teman pasti memiliki arti atau definisi secara berbeda-beda ya. Ada sesuatu yang di sini ruang diskusi dibuka. Menurut teman-teman semuanya, merdeka secara finansial itu seperti apa gitu ya. Jadi menurut beberapa literatur ada yang mengatakan, tadi disebut juga ya sama oleh moderator, merdeka finansial yang jelas dia mampu untuk mencukupi kebutuhannya dan tidak kemudian memiliki beban yang melebihi dari kapasitasnya. Next. Next Mas Syukur. Ya, nge-lag ya. Pertanyaan berikutnya adalah teman-teman semuanya ketika mencapai kondisi sekarang ya, ada yang berumur belasan tahun, mungkin 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun di sini di forum ini. Ada yang mungkin di atas 40 tahun. Pertanyaannya sudah melakukan apa saja?
dalam konteks kita menjadi seorang yang dalam arti merdeka secara finansial, tentu kalau biasanya anak mahasiswa ya, kalau saya mengaca pada diri saya sendiri, ketika saya waktu mahasiswa, sumber pendapatannya tidak hanya dari orang tua gitu ya, tetapi ada usaha sampingan. Tetapi tetap saja, apakah saat itu saya bisa dikatakan merdeka? Tidak juga gitu ya. Eh, Makanya setiap orang memiliki parameter atau ukuran merdeka secara finansial itu seperti apa bagi diri mereka sendiri. Nah, nanti kita akan jawab di slide berikutnya ya. Next. Nah, ini ada dua pilihan hidup di pagi hari ke teman-teman. Kalau bangun tidur, lebih nyaman tidur untuk melanjutkan mimpi, atau kemudian bangun tidur lebih awal untuk kemudian mewujudkan mimpi. Next. Ya, ini saya yakin para bisnismen, pelaku usaha pernah membaca buku yang Robert Kiyosaki ya, salah satu cash flow quadrant yang sering didengungkan oleh para apa namanya pengusaha atau bisnismen. Ada employee, business owner, kemudian self-employed, dan kemudian investor. Nah, ini saya pengen jelaskan dulu ya. Posisi kita, posisi saya gitu ya, misalnya saya itu lulus tahun 2021, 2021, umur 21, lulus kuliah, kemudian bekerja gitu ya. Itu saya mendapatkan gaji. Saya posisinya ada di kuadran pertama, di I gitu ya, di E maksud saya. Nah, kemudian eh, apa namanya? Ada rekan saya juga, dia ngambil jurusan notaris. Nah, kemudian dia berprofesional menjadi seorang notaris gitu. Dia tidak bekerja kepada orang lain, tapi dia mencoba memprofesionalkan dirinya untuk dijual jasanya. Jadi dia bekerja menitik beratkan waktu adalah uang, makanya dia bekerja sebagai seorang notaris gitu. Dia posisinya di S. Nah, untuk mencapai posisi B dan I, itu tidak kemudian serta-merta dilakukan seseorang gitu ya, tanpa adanya melewati E sama S. Nggak mungkin itu. Kenapa? Karena untuk mencapai posisi business owner ataupun investor itu membutuhkan modal. Kalau teman-teman tidak menerima warisan yang jumlahnya besar, teman-teman tanpa melalui atau melewati E sama S, itu tidak mungkin kemudian bisa membangun bisnis sebagai business owner ataupun investor. Makanya nanti di sesi berikutnya, eh, di paparan nanti ya, kita harus fokus bahwa teman-teman untuk posisi sekarang yang mungkin masih kuliah gitu ya, pasti akan banyak yang kemudian larinya ke E sama S. Kecuali teman-teman itu memiliki jiwa entrepreneur dan kemudian mendapatkan modal dari orang tua atau dari siapapun, siapapun lah yang jelas ada modal, baru bisa tahap di B dan I. Ini salah satu apa ya, keharusan menurut saya, keharusan ketika kita ingin mendapatkan passive income di posisi B atau I, kita harus melewati posisi E sama S. Itu lazimnya. Kalau yang tidak lazim tadi ya, kalau misalnya mendapatkan apa namanya warisan yang luar biasa, ya itu eh, kasus yang sangat-sangat spesial gitu. Next. Nah, pertanyaan berikutnya, untuk menjadi seorang yang merdeka secara finansial, apakah kemudian kita bisa dikatakan bebas dari hutang untuk bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki kemerdekaan secara finansial? Next. Jawabannya enggak ya. Jawabannya enggak. Enggak selalu. Artinya gini, eh, setiap orang yang memiliki kebebasan, kemerdekaan finansial itu tidak kemudian dia harus berhutang atau tidak berhutang. Jadi komponen hutang atau tidak hutang itu bukan menjadi parameter dia merdeka atau tidak. Uh, Kuncinya di sini, bahwa ketika hutang itu kemudian menjadi peluang karena digunakan untuk kegiatan produktif, bisa jadi dia memiliki kemerdekaan finansial saat income yang dia peroleh itu bisa kemudian menutupi porsi hutangnya atau kewajiban cicilannya, termasuk membiayai beberapa aktivitas kebutuhan dia
kebutuhan bisnisnya hingga beberapa waktu yang akan datang. Beda halnya kalau kemudian hutang digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Artinya ini yang sangat banyak dan marak ya terjadi di kalangan generasi milenial ataupun Gen Z ya. Sangat mudahnya mengakses ekosistem digital, terutama fintech, yang sekarang paling marak adalah terkait dengan pinjol ya, pinjaman online. Pinjaman online itu boleh atau tidak sih sebenarnya? Nah, kalau dijawab boleh atau tidak ya jelas boleh gitu. Bagi setiap orang yang bisa mengakses aplikasi dan kemudian bisa mendaftarkan diri tentu akan memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan pinjaman. Tetapi ketika pinjaman itu digunakan untuk produktif, nah itu lain halnya kemudian si orang yang meminjam itu memiliki peluang untuk bisa mendapatkan income yang lebih besar. Contohnya ketika dia memiliki bisnis warung gitu ya, minjem secara online, bunganya memang per hari, tapi dia mengukur tuh dengan bunga per hari dia harus bisa menyelesaikan dalam waktu misalnya 30 hari. Utang 10 juta harus selesai selama 30 hari. Nah, kemudian dari uang 10 juta itu kemudian bisa memutar income yang lebih cepat misalnya. Nah, itu bisa dikatakan dia memiliki apa namanya strategi eh, apa namanya strategi untuk meningkatkan income-nya dia menjadi lebih besar. Beda halnya kalau kemudian kita pinjam utang lewat pinjol, tapi digunakan untuk membeli iPhone ataupun iPad atau apapun yang sifatnya konsumtif. Yang sekarang marak ketika sudah terjerat pinjol, diancam macam-macam, kemudian teriak-teriak, pada akhirnya mengadu kepada OJK gitu ya. Itu banyak sekali persoalan hiruk pikuk karena memang tujuannya waktu pinjol diterbitkan diluncurkan itu adalah untuk mendorong UMKM yang tidak bankable. Persoalannya menjadi bergeser ketika masyarakat gagap gembita saking mudahnya akses ketika menerima dana senang sekali tapi begitu ditarik dana untuk membayar cicilan dia lari-lari. Itu persoalan bangsa kita. Next, materinya agak banyak. Nah, ini berikutnya sedekah dan bayar hutang mana yang lebih didahulukan? Jelas kita mendahulukan bayar hutang. Sedekah urusan terakhir ketika kita sudah bisa melunasi hutang. Makanya merdeka finansial itu saya perlu tegaskan ya, merdeka secara finansial itu tidak kemudian dipatokkan pada hutang, tetapi ketika hutang sudah membebani dan kemampuan pembayaran kita menjadi bermasalah, itu artinya kita posisinya sedang tidak merdeka secara finansial. Karena merdeka finansial tadi sudah disebutkan oleh Pak Adi dan juga Mbak moderator ya. Prinsipnya adalah kita tidak terbebani terhadap suatu kewajiban-kewajiban tertentu dan kita mampu untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan kita baik di masa yang saat sekarang ataupun yang akan datang. Next. Nah, ini aset satir ya, satir yang disampaikan oleh Gus Bahak dalam beberapa kali pengajian nih. Saya kemarin lihat di YouTube. Gajah itu makannya banyak, tapi waktunya tidur ya tidur gitu ya. Tapi kita yang cuma buat makan sepiring gitu ya, waktunya tidur malah mikirin besok sampai nggak bisa tidur, terutama cicilan dan lain-lain. Artinya kenapa kok kemudian kita mampu berhutang terhadap sesuatu yang kadang tidak kita butuhkan gitu ya, tetapi hanya karena keinginan-keinginan tertentu kita berhutang gitu. Khususnya adalah untuk yang membiayai kebutuhan-kebutuhan, bukan kebutuhan sih, membiayai keinginan-keinginan yang kita ingin gapai gitu ya. Sehingga kita akhirnya melupakan bahwa kita hidup di dunia itu sebenarnya kebutuhan dasarnya cuma tiga. Sandang untuk pakaian kita ya, pangan untuk makanan supaya kita bisa hidup sehat, dan papan tempat tinggal supaya kita juga merasa nyaman hidup di bumi gitu. Tetapi yang kemudian menjadi persoalan adalah komplemen-komplemen gaya hidup lah yang menjadi orang akhirnya susah tidur. Yang saya bilang tadi, kita bisa mampu beli handphone ya,
dengan harga 2 juta atau 1,5 juta. Tetap baik karena teman-teman kita apa namanya pada pakai iPhone gitu ya, kita ikut tertarik. Artinya apa namanya kita membeli gaya hidup di situ. Next. Ngelag ya. Nah, mungkin disinilah yang kemudian kita perlu memahami yang namanya financial planning atau perencanaan keuangan yang matang. Next, ini saya agak cepat aja ya karena waktunya sangat singkat, kita lebih banyak diskusi. Next, ngelag ya. Ya, ini eh, kami mohon maaf nih, saya mungkin sampaikan saya posisinya sekarang kerja di OJK. Hampir setiap hari kerjaannya melakukan edukasi dan ini salah satu materi financial planning yang kita sampaikan. Jadi untuk tips perencanaan keuangan buat orang yang ingin merdeka secara finansial, secara bulanan ketika kita tadi di posisi B sama maaf, employee maupun yang self employee ya tadi ya, E sama S, itu pasti akan ada alokasi yang namanya alokasi keuangan bulanan. Beda yang posisinya yang di kuadran 3 dan 4, bisnis ataupun investor, itu alokasi keuangan bulanannya naik turun begitu ya. Kalau ini kan tetap. Maka harus dipahami bahwa yang merah, yang alokasi 40% itu kewajiban yang saya bilang tadi, 3 hal, sandang, pangan, papan gitu ya. Posisinya 40% ini kita kasih warna merah, artinya warning tidak boleh diotak-atik. Mutlak di situ harus dicadangkan dan kemudian tidak diganggu gugat. Ketika kita memiliki, mohon maaf misalnya ada yang penghasilan di sini 10 juta gitu ya, 4 jutanya nggak boleh diotak-atik. Dan kemudian kita juga alokasikan, tadi saya sampaikan bahwa apakah yang namanya merdeka finansial itu harus tergantung sama utang atau tidak, ya jawabannya tidak gitu ya. Dan kemudian apakah orang yang berhutang itu secara finansial tidak merdeka? Enggak juga gitu. Republik Indonesia ini posisinya sekarang negara berkembang gitu ya, negara berkembang, tetapi perekonomian kita itu diakui dunia sebagai perekonomian yang sangat stabil, baik di Asia Tenggara maupun di regional gitu ya. Di saat negara-negara maju, Amerika, kemudian UK, kemudian Australia, pertumbuhan ekonominya minus, posisi kita itu kemarin di kuartal kedua ya, di kuartal kedua kemarin posisinya kita pertumbuhannya di atas 5%, jauh melampaui prediksi dari beberapa lembaga internasional seperti IMF, ADB, kemudian apa OECD dan sebagainya. Jadi ada beberapa lembaga negara memprediksi pertumbuhan kita itu di antara kisaran 3 sampai 4,5%, tetapi kita sampai tembus 5,13. Artinya apakah kemudian ekonomi kita tidak baik-baik saja atau baik-baik saja? Ya jawabannya adalah ekonomi kita cukup tangguh dan menjadi primadona buat apa di Asia Tenggara maupun di regional. Oke, untuk alokasi kewajiban untuk utang ya, jadi 30%. Makanya kenapa kalau teman-teman utang di bank ataupun di mana gitu ya, itu selalu apa namanya, paling banyak plafonnya itu ketika mengambil struktur cicilan itu maksimal 30%. Jadi kalau misalnya gajinya teman-teman 10 juta, maka maksimal untuk bisa mendapatkan plafon utang itu ketika cicilannya itu eh, maksimal di angka 3 juta. Di atas itu dia bank biasanya nggak mau ngasih. Nah ini kenapa kemudian harus dialokasikan ketika kita memiliki utang. Kemudian alokasi yang hijau ini 20%, ini untuk menabung deposito termasuk investasi dan proteksi asuransi gitu ya. 10% ini kalau untuk umat Nasrani ada istilahnya 1/10, untuk teman-teman di Muslim itu ada zakat, infak, sedekah, atau untuk kegiatan sosial yang lain ya. Tapi ini alokasi. Terus posisinya dana cadangan darurat ada di mana? Alokasinya ada di 20% atau lebih di sini. Next, mungkin di berikutnya. Oh, sebelumnya. Kita bicara dulu di 20%.
Ngelag ya, Mas? Mas Syukur, boleh kembali ke sebelumnya? Ya, di alokasi 20% tabungan ini sifatnya kalau bagi saya ya, itu kewajiban. Jadi yang namanya nabung ataupun berinvestasi, alokasi 20% itu wajib hukumnya. Sebagaimana wajib hukumnya kita mengalokasikan kebutuhan pokok. Kenapa perlu? Karena apa namanya kondisi kita itu kan kita nggak tahu besok akan seperti apa, apakah kita kena bencana, masalah, atau hal yang lain sehingga kita memiliki alokasi dana ketika ada sesuatu kebutuhan yang mendesak. Jadi kenapa kok kemudian harus dicadangkan? Kalau teman-teman hanya simpan uang di bank, misalnya tadi ya gaji 10 juta, setiap bulan nabung aja di bank, udah nggak diapa-apain. Jadi disisakan di situ 2 juta, tiap bulan 2 juta, 2 juta, 2 juta. Ibarat kita parkir motor di mall atau di mana gitu ya. Yang namanya kita menaruh aset itu pasti ada biaya parkir gitu, biaya jasa parkir. Saya ibaratkan yang namanya nabung itu seperti tukang parkir gitu ya, bank-bank itu. Jadi kita ketika nabung 2 juta, nilai kita itu sebenarnya nggak kemudian akan tetap 2 juta, karena di situ ada biaya eh, administrasi, ada biaya ATM, kemudian ada potongan bunga, bunganya juga nggak seberapa gitu ya. Udah gitu dipotong. Artinya 2 juta itu di bulan berikutnya itu nggak akan utuh menjadi 2 juta, mungkin 1.970.000 misalnya. Nah, itu yang kemudian teman-teman harus siasati, menabung di bank saja, menyimpan, itu ibarat kita nitip barang gitu ya. Jadi perlu ada alokasi bagaimana tabungan di bank perlu, tetapi separuhnya juga kita alihkan ke nilai investasi yang sifatnya melindungi nilai. Nah, nanti kita bahas di berikutnya. Next. Udah 15 menit ya. Nah, saya mau tanya, apa sih kira-kira hal yang paling mahal di dunia? Ada yang bisa jawab, Pak? Ini saya nggak tahu ya teman-teman pada ngikutin atau enggak ya. Saya bilang mahal ya, bukan berharga loh ya. Kalau berharga ya ya keluarga. Oke, kesehatan mahal, emas mahal. Coba next berikutnya. Pink Diamond itu nilainya sekitar 24 miliar. Next, waktu juga berharga, tetapi ya kemudian Bugatti ini salah satu mobil kendaraan termahal, enggak juga. Next. Nah, ini coba direnungkan ya. Untuk memenuhi kebutuhan itu murah. Yang saya bilang tadi cukup 3 hal, sandang, pangan, papan. Nah, menurut saya nih ya, yang namanya, yang paling mahal itu adalah menuruti gaya hidup. Berapapun teman-teman memiliki gaji, ketika menuruti gaya hidup, nggak akan ada selesainya. Bahkan seorang, apa namanya, pangeran Inggris pun ya, mungkin dia mendapatkan warisan berapa ratus juta US dollar gitu misalnya. Ketika menuruti keinginan untuk beli berlian, untuk beli kapal pesiar, untuk beli istana dan sebagainya, itu nggak akan cukup. Artinya coba direnungkan kembali, kita di sini yang namanya merdeka secara finansial itu akan tergantung banget dari pola gaya hidup. Next. Ngelag ya. Next, Mas. Belum ganti slide, Mas Syukur. Ya, ini perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Tadi sudah saya singgung sedikit bahwa kita akan menjadi orang yang tidak memiliki kemerdekaan finansial ketika kita menuruti keinginan. Karena sesuatu yang tidak harus dibeli, ketika kita beli, di situ ada kewajiban dan sesuatu yang akan kita korbankan. Seharusnya kita memiliki dana alokasi yang cukup, tapi karena harus memiliki keinginan, yang mana sebenarnya itu nggak terlalu kita butuhkan gitu ya, maka akan mengurangi eh, kemerdekaan kita secara finansial. Contohnya, sebenarnya kita
membutuhkan motor, iya, Beat cukup gitu ya. Tapi akan jadi masalah kalau kemudian gaji 10 juta kita nyicil untuk beli motor, tapi motornya maunya ngikutin teman-temannya yang mohon maaf tajir-tajir gitu ya, Royal Enfield gitu ya beli, atau misalnya ZX 25R itu kan mahal banget di atas 100 juta semuanya. Makanya yang saya bilang tadi sangat mahal kalau kita kemudian harus mengikuti gaya hidup. Makanya itu yang kita sebut tidak merdeka secara finansial. Kemudian kadang-kadang kita beli sesuatu yang tidak terlalu penting. Ini contohnya ya, contoh nyata. Setiap akhir pekan itu saya agak sebel di rumah. Karena setiap akhir pekan istri saya itu kerjanya tidur, mungkin karena kecapean seminggu kerja ya. Dan dari pagi sampai sore dia itu scroll-scroll Shopee Live hampir setiap Sabtu Minggu seperti itu. Dan dia kadang beli sesuatu yang menurut saya ya nggak penting gitu. Misalnya beli tas. Di tas itu di rumah saya yang namanya tas cewek itu ada 25 lebih. Gimana saya apa namanya mau naruh di mana gitu. Saking banyaknya tas perempuan yang dia beli yang sebenarnya nggak butuh juga gitu ya. Eh, itu contoh mengikuti keinginan. Kemudian kita ingin beli itu kadang butuh pertimbangan. Makanya kalau misalnya kita beli sesuatu yang nggak kita butuhkan, tetapi hanya karena keinginan, kita kadang-kadang akan bimbang di situ. Dan sebenarnya barang itu bisa digantikan dengan barang yang lebih murah. Contohnya saya nggak pernah beli yang namanya Samsung atau iPhone. HP saya itu yang nggak jauh-jauh dari Xiaomi dan Realme. Tetapi ketahanan dan kemudian fitur dan sebagainya, harga jauh lebih murah, tetapi istilahnya value for money gitu ya. Harga jauh lebih murah, tetapi fitur dan lain-lain juga nggak kalah dengan merek-merek branded. Nah, kita masuk ke prinsip ya, bahwa yang namanya menabung dan berinvestasi itu disisihkan, jangan kemudian disisakan. Ini slogan yang sering banget kita sampaikan, bahwa teman-teman ketika tadi memiliki penghasilan, kalau UMR di Jakarta itu 4,3 gitu ya, sisihkan saja 300.000 setiap bulan gitu ya, untuk melindungi nilainya, melindungi asetnya. Nanti kita kembali ke, kita akan lanjut ke masalah soal investasi ya. Jadi disisihkan, jangan disisakan. Kalau disisakan, ya tadi kalau biasanya kalau disisihkan itu kalau kita sudah memenuhi kebutuhan dan keinginan. Sehingga ketika ada hal-hal yang sifatnya darurat ya, kayak misalnya sakit, kemudian kita harus ke bengkel, servis peralatan kalau barang kita rusak, itu kita udah kepusingan, bayarnya terlalu besar gitu. Kemudian konteks berinvestasi, kita juga harus lakukan diversifikasi dan jangan pernah berinvestasi pada satu produk atau pilihan investasi. Nah, ini yang prinsip umum ya, bahwa ketika kita menaruh semua uang kita di bank, once bank itu kemudian eh, bermasalah gitu ya, kemudian susah diakses kayak kemarin BSI ya, saya sebut nama aja biar menjadi awareness bahwa ketika kita susah mengakses itu pusing kita. Karena semuanya uang dimasukkan ke situ. Beda halnya kalau kemudian disebar tuh banknya ada bank BCA, ada bank BRI, Bank Mandiri atau bank syariah, kalau misalnya syariah lain ada kayak Bank Muamalat, ada BTN Syariah dan sebagainya. Next, waktu saya berapa menit lagi, Mbak Moderator, Mbak Kesha? Sebelumnya. Persoalannya nih ya, kita lebih baik menabung atau investasi? Jawabannya adalah dua-duanya perlu. Kenapa kita perlu menabung meskipun ada biaya titipan tadi ya, istilahnya parkir? Karena kita butuh dana yang fresh money dan cepat. Misalnya kita dalam kondisi darurat, kita lagi nabrak orang gitu, butuh apa namanya, butuh tanggung jawab secara finansial. Kita bawa ke rumah sakit, membayar dokter dan sebagainya. Artinya nggak mungkin kalau misalnya kita harus jual aset investasi kita. Jadi menabung itu perlu, tetapi jangan uangnya kemudian dimasukin semua ke tabungan tanpa adanya
sifatnya lindung-lindung. Nah, investasi untuk teman-teman yang masih baru kerja atau baru baru memiliki penghasilan yang kecil ya. Investasi ini sifatnya tidak akan menguntungkan teman-teman bisa kaya seperti Warren Buffett atau Lo Keng Hong atau Sandiaga Uno gitu ya, yang dari sononya udah lahir. Jadi investasi itu tidak akan membuat Anda kaya kalau investasinya itu masih polanya pola konvensional. Terus bagaimana strategi berinvestasi yang kira-kira bisa melindungi nilai dan memiliki nilai tambah tersendiri. Nah, nanti kita bahas ya. 10 menit lagi ternyata. Next. Nah, ini saya sampaikan banyak kasus marak terjadi investasi ilegal. Di kantor istri saya ada kepala bagian, kepala bagian menjadi afiliator. Jadi apa namanya korbannya itu pimpinannya, anak buahnya, OB dan sebagainya ikut ya karena dia seperti binary option. Ketika kemarin meledak kasus binary option, nah, dia malu sendiri, nggak bisa membalikan uangnya, uangnya dia hilang, uang bosnya hilang, uang anak buahnya hilang, semuanya hilang karena semuanya ketipu sama yang namanya investasi legal. Hati-hati, siapapun yang menawarkannya waspadai. Kadang-kadang dia menggunakan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan kita di instansi, atau siapapun lah, tolong diwaspadai terkait dengan investasi ilegal. Next. Nah, ini korbannya angka 126 triliun dari sejak tahun 2018 sampai dengan 2022. Next. Kalau uang 126 ini kemudian diinvestasikan atau digunakan gitu ya, orang iuran 126 triliun. Bisa apa aja sih kira-kira? Next, berikutnya. Nah, ini kita bisa bangun 12.600 sekolah baru, 504 rumah sakit baru, bisa bangun jalan tol dari Medan sampai Palembang 1.260 kilo. Uang 126 T ini sangat-sangat besar, hanya dalam waktu kurun 4 tahun, udah ratusan T. Nah, makanya siapa yang gondol uang ini gitu ya? Yang gondol uang ini sampai sekarang juga nggak ketangkep gitu. Ada sebagian orang yang memang ketangkep, salah satunya, oh ini nggak masuk ya. Dulu saya pernah ketipu juga first travel. Eh, apakah uangnya bisa kembali? Enggak. Ketika masuk pidana, kemudian diusut, masuk ke kejaksaan, apakah uangnya kemudian diserahkan ke korban? Enggak. Jadi sangat-sangat perlu diwaspadai teman-teman kalau misalnya memilih investasi, ambil investasi yang legal. Next. Nah, ini kadang-kadang orang nggak sadari ya. Ini penyakitnya masyarakat Indonesia ya. Masyarakat Indonesia itu paling seneng kalau didongengin. Didongengin istilahnya apa ya, dikasih tahu mulut ke mulut gitu. Ya, orang Indonesia itu paling paling senang. Mungkin entah zaman dulu kali ya. Mungkin teman-teman masih ingat legenda-legenda gitu ya. Orang lebih percaya soal legenda daripada eh, rasionalitas yang harus dikedepankan gitu. Jadi kalau orang sudah diomongin sama Pak Ustadz, kamu investasi di sini, nanti kamu akan dalam 1-2 bulan akan mendapatkan keuntungan bisa balik 100% misalnya. Itu kadang lebih percaya daripada dia membuktikan dengan usaha dan eh, apa namanya mencari tahu gitu ya. Jadi penyebab orang gampang tertipu ya karena pertama ingin mendapatkan uang dan keuntungan besar, kadang keuntungannya diperoleh dalam waktu yang singkat, nggak mau repot, dan kemudian usaha keuntungannya itu diperoleh dengan usaha yang seminimal mungkin. Ini persoalan bangsa kita. Malas, maunya dengerin omongan orang, percaya, gampang percaya. Makanya paling cepat di Indonesia itu yang namanya hoax gitu ya. Paling cepat nyebar. Karena itu, karena nggak mau nyari tahu, membuktikan kebenarannya sendiri. Next. Waduh. Ini beberapa modus, banyak banget ya modusnya, nggak hanya ini, tapi ini hanya beberapa hal saja. Next. Ini satir ya. Kadang-kadang orang konyol itu dia udah pernah ketipu gitu ya. Pernah ketipu, tapi pengen istilahnya pengen
mencoba lagi gitu. Sekarang lagi marak soal apa namanya, soal slot. Jadi ini persoalan bangsa kita ya, slot online. Banyak beberapa eh, apa namanya, alumnus judi, tapi sekarang udah nggak judi lagi ya, tobat gitu ya. Itu banyak banget di YouTube menyampaikan bahwa yang namanya judi slot itu semuanya rekayasa. Tetapi orang tetap aja kemudian pengen mengadu nasib ke sana. Padahal semuanya itu sudah di setting mengenai apa namanya, mengenai eh, bagaimana siapa yang menang dan harus algoritma yang harus dimenangkan oleh si bandar dan sebagainya. Tapi karena tadi ya rendahnya literasi, kurangnya pemahaman, mental bangsa yang seperti ini membuat judi slot itu sangat marak. Bahkan ini sekarang menghinggapi ke mahasiswa. Sangat 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 ngeri sebenarnya. Uang yang seharusnya bisa dipakai untuk di saving gitu ya atau diinvest, tetapi dipakai untuk judi yang ketika kalah dia akan pakai pinjol gitu untuk menutup kekalahannya karena sebelumnya uangnya uang untuk bayar SPP atau apa yang lain gitu ya. Pada akhirnya dia terjerat pinjol dan sebagainya. Next. Nah, ini tips dari OJK ya, memilih produk investasi, ingat legal logis, legal dari pihak yang menawarkan dan juga apa namanya perizinannya, legal dari sisi produknya, kemudian logis dari sisi return atau tawaran imbal hasilnya. Kira-kira benar nggak sih orang nawarin investasi dalam 1 bulan mendapatkan keuntungan misalnya 2% gitu. Berarti 1 tahun 2 kali 12 berarti 24%. Logis nggak? Itu nggak logis. Bahkan bunga deposito tertinggi-tertingginya dari BPR, BPRS itu baru berani menerbitkan 5-6%. Kok dia sampai 24%? Uang dari mana coba? Kalau iya, ngapain Sri Mulyani kemudian menerbitkan Sun SBN ke luar negeri sampai ke mana-mana gitu ya? Kalau misalnya di dalam negeri dia bisa menghasilkan 24%. Ini kadang-kadang masyarakat gampang banget tergiur tawaran-tawaran ya tadi dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, pimpinan di kantor dan sebagainya. Next. Nah, ini eh, perbandingan ya. Ada investasi produk di pasar modal namanya reksadana. Nanti di sesi terakhir saya juga akan sedikit sampaikan. Return deposito ini perbandingan dari pasar ya. Returnnya itu kalau deposito 3-4% setahun. Ingat ya, setahun. Artinya sebulan tuh nggak sampai 1%, nggak sampai 0,5% tuh nggak sampai. Reksadana pasar uang yang paling rendah risikonya, artinya dia akan nambah terus, itu hanya 3-6%. Tergantung dari produk reksadana yang diterbitkan oleh MI. Kemudian setelah return bersihnya, kenapa reksadana pasar uang lebih bagus daripada deposito? Karena dia tidak ada potongan pajak. Jadi reksadana pasar uang lebih stabil dan tinggal 5 menit lagi ya. Dia tidak memiliki potongan pajak dan risikonya sangat-sangat rendah. Dan kemudian minimum pembeliannya itu cuma 10.000 kalau deposito minimal 5 juta. Itu pun ditahan ya uangnya. Kalau misalnya kita mengambil sewaktu-waktu akan kena penalti. Beda dengan reksadana mengambil sewaktu-waktu, ya waktunya memang tidak langsung hari itu juga. Kita misalnya redeem hari ini, 2 atau 3 hari kemudian baru cair ke tabungan kita. Next. Langsung aja ke yang permula, Mas. Next. Terus eh, karena waktunya mepet ya. Terus. Next. Nanti saya share materinya. Next. Next. Terus. Sampai ke terus. Next. Lagi. Nah, up sebelumnya. Sebelumnya. Ya. Nah, buat teman-teman, kalau mau produk investasi pasar modal yang aman dan untuk pemula ya, mahasiswa, lawyer yang baru, kemudian konsultan hukum apa, notaris yang baru, kalau pengen mau coba-coba, mana?
produk investasi pasar modal yang aman dan cocok untuk pemula dan pasti untung. Saya bilang pasti untung. Pertama ke SBN. SBN itu resikonya kenapa rendah? Karena dia dijamin pemerintah. Artinya kalau misalnya Bu Sri Mulyani nanti di bulan September ini akan menerbitkan apa yang syariah SBSN ya, suku 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 retail. Jadi imbal hasilnya antara 5 sampai 6%. Tentunya di atas inflasi ya, inflasi kita di atas di angka 3 sampai 4%. Jadi dalam waktu 2 atau 3 tahun kita invest ke SBN, tentunya akan mendapatkan return yang setahunnya itu tadi saya sampaikan di antara 5 sampai 6%. Kemudian aman dari fluktuasi pasar dan pajaknya lebih rendah daripada deposito. Deposito itu 20%, sementara untuk SBN itu dipotong pajak 10%. Eh, Kalau teman-teman misalnya mau coba-coba, silahkan nanti buka Bariksa, Bibit, atau Midis yang lain ya, mitra distribusi SBN. Di situ silahkan beli, gampang sekali. Ketika beli minimal biayanya 1 juta. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya penghasilan atau punya saving di atas 1 juta, coba saja. Pasti untung, pasti untung. Karena karena apa dicadangkan oleh pemerintah dan dia selalu dialokasikan untuk pembayaran kuponnya. Kemudian yang kedua, reksadana. Yang pasti untung adalah reksadana pasar uang. Kenapa pasar uang? Ya karena itu yang risikonya paling rendah dan grafiknya hampir semuanya naik. Nilai nominalnya tadi sudah kita sampaikan ya. Bayarnya cukup 10.000 saja untuk jenis reksadana pasar uang. Kalau yang pendapatan tetap campuran saham itu agak ngeri sekarang. Agak ngeri karena yield kita juga posisinya setiap tahun itu mengalami fluktuasi ya. Kemudian saham sekarang juga mungkin teman-teman bisa cek IHSG ya. Sekarang market makernya itu banyak dipengaruhi dari saham-saham big cap ya dengan kapitalisasi yang besar-besar kayak Bank BCA, Bayan, kemudian BRI dan sebagainya. Itu market cap yang besar-besar termasuk Goto ya. Ketika saham mereka turun, maka reksadana saham itu juga akan turun gitu. Tapi tergantung nanti reksadana sahamnya itu dibelikan ke apa, apakah sektor perbankan atau sektor mining atau sektor yang lain gitu ya. Jadi kalau untuk mau aman sekali ambil pasar uang, tapi kalau mau moderat ya tengah-tengah bisa resiko bisa untung tapi lumayan gede di atas 7%, ambil yang campuran atau yang paling ekstrim adalah reksadana saham. Tapi reksadana saham siap mental untuk nilainya turun karena dia sangat fluktuatif. Yang ketiga ETF. ETF ini juga sangat mudah dan fleksibel. Dia reksadana yang diperdagangkan eh, di bursa. Kalau ETF ini saya tidak jamin pasti untung, tetapi dia lebih liquid daripada reksadana biasa karena bisa diperjualbelikan di bursa efek. Terus gimana dengan investasi saham? Wah, ngeri kondisi sekarang. Tetapi untuk investor retail yang pemula, coba-cobanya jangan gede-gede, ya 100.000, 200.000 saja. Kalau untung loss, cut loss-nya juga nggak pusing gitu ya. Tapi kalau untung ya rasanya seneng gitu. Untuk pemula, saya kira sekali lagi SBN paling aman, kemudian reksadana pasar uang yang berikutnya. Mungkin itu ya. Next apa, Mbak Mas Syukur? Mungkin singkat aja. Udah jam 9. Next, ada pertanyaan kalau nggak salah. Mas Syukur. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Agus atas materinya. Sangat bermanfaat dan menambah wawasan mengenai merdeka secara finansial. Oke, setelah ini akan dibuka satu termin pertanyaan dengan 3 penanya dan kepada peserta yang ingin bertanya bisa langsung menanyakan di kolom chat. Ini sudah ada satu penanya dari Mas Adi. Mungkin bisa langsung on mic aja. Di chat ya.
Mas Agus, bagaimana caranya ngecek investasi bodong atau tidak? Caranya OJK membuka saluran ya untuk teman-teman bisa mengadu atau kemudian mengecek. Itu bisa menggunakan kontak center OJK di 157 atau WA dia, WA ke 081 157 157. Ketika kita telepon yang 157 itu nanti ada call center. Awalnya memang dijawab oleh robot, tetapi berikutnya kalau misalnya kita mau tanya secara langsung live ke admin bisa juga. Atau misalnya teman-teman posisinya ada di daerah yang pelosok gitu ya, silakan datangi kantor OJK di daerah, ada di eh, hampir semua pulau ada ya sekarang ya. Pulau yang gede maksudnya. Kalau Pulau Rote gitu itu nggak ada. Kayak misalnya di Bali itu ada kantor Bali, kemudian di Makassar ada, kemudian di Maluku, di Ambon ada, kemudian di Kalimantan, Palembang, Sumatera, dan sebagainya. Jadi sangat mudah. Atau misalnya kalau teman-teman mau ngobrol-ngobrol, silakan datang ke kantor pusat OJK di Wisma Mulia. Mungkin itu Mas Tadi ya, untuk menjawab apakah mengecek investasi itu bodong atau tidak, gampang banget, tinggal di WA saja 081 157 157 157. Kalau yang WA yang jawab robot, tetapi pasti akan dijawab. Terdetek, misalnya kita sebut nama perusahaannya, misalnya perusahaannya adalah Bizer atau investasinya Bizer, nanti akan dijawab itu. Bahwa Bizer itu adalah salah satu penyelenggara berizin SCF gitu ya. Oke, next silakan kalau ada yang mau diskusi. Oke, ini ada Kak Syukur yang raise hand, mungkin bisa langsung on mic. Oke, thank you, Kay. Kesempatannya untuk bertanya, izin bertanya, Mas Agus. Ini kan anak muda zaman sekarang itu sukanya itu ya, Mas, korban minjem-minjem online, pakai paylater, dan lain-lain. Nah, sekarang ini kan banyak kata tentang Slick ya, Mas ya, yang Slick OJK itu, atau yang dulu namanya BI Checking gitu, Mas. Nah, itu ada nggak sih, Mas, dampaknya ke kita gitu, kalau misalkan kita kayak lupa bayar misalkan pay letter 300.000 gitu, itu bisa ngebuat kita susah nggak sih Mas untuk daftar KPR mungkin atau yang lain-lain. Itu sih Mas yang pengen saya tanyakan, karena kan itu gampang banget ya sekarang yang minjem pay letter gitu, apalagi ada pay letter gitu. Makasih Mas. Ya. Ya, makasih Mas Syukur ya. Ini saya perlu informasikan juga ke Mbak-mbak, Mas-mas semuanya, bahwa dengan adanya pengetatan kebijakan pengawasan di OJK, setiap perizinan ke OJK ini akan berdampak. Jadi kayak gini, misalnya ada orang yang dicalonkan jadi anggota direksi dari bank entah BPR, BPRS, ataupun apapun lah ya, yang sifatnya perizinannya di OJK, itu akan dicek apakah dia pernah meminjam pinjol dan enggak. Jadi sangat rawan kalau kemudian misalnya ada orang karena punya sangkutan 10.000, 20.000 nggak terbayar dan dia kolek 5 gitu lah ya, koleknya sudah sampai kolek 5, itu bisa menjadi penghalang buat teman-teman yang ketika misalnya akan mencalonkan direksi, komisaris ataupun orang-orang kunci PSP istilahnya ya, atau pemegang saham pengendali di salah satu perusahaan di sektor jasa keuangan. Jadi eh, apakah ada dampaknya kalau teman-teman hanya seorang bisnismen ketika meminjam nanti memang akan ada catatan. Apakah itu bisa dihapus? Bisa. Nanti tinggal mengajukan apa namanya pembersihan dengan melunasi beberapa kewajiban di apa namanya perusahaan yang pinjol tadi. Tapi ini perlu menjadi perhatian juga, pinjol itu ada yang pinjol legal dan ilegal. Kalau yang legal seperti tadi ya paylater dan lain-lain, kalau di Shopee itu ada Shopee paylater, kemudian di OVO paylater dan sebagainya. Itu semuanya berizin ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nunggak akan kena di slick itu, akan ke record. Terus kalau yang tidak legal gimana? Kalau yang tidak legal nanti tidak terrecord, tetapi kadang-kadang eh, debt kolektornya jauh lebih kejam daripada yang legal, karena kalau yang legal sudah dilindungi berdasarkan POJK tentang perilaku
perilaku pelaku usaha jasa keuangan ya di market conduct itu ada ketentuannya. Jadi OJK memberikan benteng bagaimana melakukan penagihan terhadap nasabah yang nunggak gitu ya. Moga-moga menjawab ya Mas Syukur. Apakah kalau misalnya nggak ini nanti bisa diskusi lagi. Ada lagi ya? Oke, ini ada penanya terakhir dari Kak Michael Kurnia. Izin bertanya, Mas, berhubung sekarang rata-rata harga jual rumah mahal dan melihat juga suku bunga sekarang tinggi, apakah tetap lebih baik KPR atau renting rumah atau apartemen? Ya, kemudian kita dibebani utang ya, kewajiban cicilan, apakah kita secara finansial menjadi tidak merdeka? Jawabnya enggak juga gitu ya. Tadi makanya kebutuhan dasar kita itu tadi yang saya sampaikan pangan, Pak sandang, pangan, papan gitu ya. Papan itu artinya tempat tinggal. Sepanjang tempat tinggal itu disesuaikan dengan kemampuan, nggak beli istana yang membuat kita akan kesulitan membayar hanya 30% dari pendapatan utama kita atau take home pay kita. Nah, selanjutnya terkait dengan pertanyaan sekarang suku bunga cukup tinggi, betul. Eh, apakah lebih baik kemudian kita Mohon maaf, Mas, suaranya hilang. tes tes suara saya masuk nggak ya? Masuk Korea? Sudah masuk. Oh, sudah ya. Jadi saya ulangi. Jadi ketika misalnya di dihadapkan persoalan, apakah saya lebih baik sewa rumah atau apartemen atau saya beli KPR, tetapi yang biasa-biasa saja karena bunganya yang tinggi, kembali ke kebutuhan. Teman-teman, apakah akan menetap di suatu wilayah kota tertentu tadi, itu dalam jangka waktu yang akan panjang sekali. Kalau misalnya iya, dikalkulasi saja, jarak teman-teman misalnya bisa kemampuan belinya adalah misalnya kita bicara di Jakarta gitu ya, kita bicara di Jakarta. Lebih baik beli rumah di Jakarta atau beli rumah yang di kota satelit, entah Depok, Bogor, Tangerang atau apa atau Bekasi gitu ya, yang harganya jauh lebih murah. Tetapi kalkulasi juga biaya transport dan biaya kesehatan teman-teman ketika harus memilih lokasi yang jauh. Dengan kalkulasi itu dikalikan misalnya angsuran selama 10 tahun atau 15 tahun ya sesuai dengan jangka waktu KPR, kira-kira apakah akan setimpal buat dengan eh, apa dengan kesehatan secara fisik maupun finansialnya teman-teman. Atau teman-teman hanya sekedar di sini itu punya jangka waktu yang pendek, taruhlah 2 tahun, selebihnya kita nggak tahu mau bisnis di kota yang lain atau yang mau kembali ke kampung dan sebagainya ya. Jadi saya pribadi tidak akan menjawab secara mana yang lebih baik. Suku bunga itu posisinya sekarang memang tinggi, tetapi semuanya kembali ke teman-teman. Kalau misalnya uangnya sendiri atau dana investasi atau dana tabungan teman-teman savingnya itu sangat pas-pasan untuk dan memang tidak untuk jangka panjang lebih baik sewa. Tetapi kalau kemudian mau menetap
lama gitu ya, punya istri di sini dan kemudian tinggal lama, lebih baik ambil KPR. Mungkin itu ya, karena suku bunga KPR meskipun tinggi, dia itu fluktuatif. Kalau misalnya suku bunga turun, ya turun. Tapi persoalannya kapan suku bunga akan turun, sementara ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya, teman-teman yang bisa menjawab. Ada lagi, Mbak Kesa? Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir dari Bapak Anton Jaksa Trisakti, Mas Agus sendiri berinvestasi di instrumen apa saja dan alasannya apa? Ya, investasi saya karena saya kerja di OJK, saya itu dilarang membeli saham. Kalau misalnya diperbolehkan membeli saham, saya investasi saham. Karena kami ada kode etik. Terus sekarang diperbolehkannya hanya SBN sama reksadana. Jujur saya katakan beli atau investasi di produk SBN atau reksadana itu tidak akan membuat Anda kaya. Saya garis bawahi, tidak akan membuat Anda kaya kalau investasinya juga ya pasti kecil karena kita pastinya masih kerja ya. Kalau saya pribadi kan masih kerja. Beda sama Roketong, modal dasarnya untuk investasi aja puluhan ratusan miliar gitu ya. Jadi ketika dia sekali masuk di atas taruhlah return di atas 7% atau 8%, itu buat buat beliau itu nampol sekali karena memang nilai investasinya besar. Nah, terus alasannya apa? Pertama, saya menyadari bahwa yang namanya investasi itu untuk yang SBN atau surat berharga apapun ya, itu untuk melindungi nilai. Eh, yang tadi saya bilang, kalau saya mungkin teman-teman boleh cobalah 2 bulan masukin uang di bank 2 juta nggak usah diapa-apain. Kira-kira apakah akan menjadi 2.100.000 atau 2.050.000? Nggak juga. Pasti akan turun menjadi 1.900.000-an gitu ya. Dan saya sekarang posisinya investasi di reksadana, ada saham, campuran, pendapatan tetap, dan kemudian pasar uang. Mana komposisi yang paling banyak di saham? Karena risikonya memang tinggi, tetapi returnnya juga tinggi. Gimana kalau anjlok? Itu resiko investasi. Jadi kalau sudah punya keberanian untuk investasi, silakan siapkan mental, tapi juga apa namanya tadi ya ikuti komposisi berinvestasi maksimal 20% supaya nggak mengganggu cash flow. Terus catatan juga dari kami bahwa berinvestasi itu tidak boleh menggunakan uangnya itu dari berhutang ya. Dari berhutang, kalau misalnya teman-teman ngutang untuk investasi atau melalui pinjam ke orang, itu sangat risiko. Ketika investasinya nilainya turun, teman-teman akan kesulitan memiliki kemampuan untuk membayar utang tersebut. Moga-moga terjawab ya. SPN saya sampai sekarang belum bisa beli karena akun saya sudah beberapa bulan minta diverifikasi nggak diverifikasi. Tapi sebenarnya momentum sekarang untuk SPN bunganya turun dibandingkan yang sebelum-sebelumnya ya. Di bulan April itu sampai 6,2%, tapi sekarang cuma 5,9%, jadi turun. Kalau misalnya beli SBN atau SBSN sekarang, nggak seindah dulu kita beli di bulan April atau sebelum-sebelumnya. Karena itu tadi, bahwa sekarang suku bunga tinggi, makanya kemampuan bayar pemerintah juga menjadi lebih diperketat. Mungkin itu, mungkin ada yang mau tanya lagi, masih ada 7 menit ya Mbak Kesa ya. Untuk sharing session malam hari ini mungkin dicukupkan dulu Mas untuk Ya, penanyanya. Oke, terima kasih banyak Mas Agus. Eh, mungkin juga aku mau tanya kepada Mas Agus dari 4 penanya tadi, kira-kira pertanyaan mana yang terbaik menurut Mas Agus yang nantinya akan mendapatkan door prize menarik dari PS. ya, Ya, ya. Udah saya jawab ya, Michael Kurnia ya. oh ya, berarti pertanyaan dari Kak Michael Kurnia mengenai KPR atau sewa tadi ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas. Mungkin aku akan
membacakan sedikit rangkuman mengenai materi pada hari ini. Dalam ulang tahun negara Indonesia ke-78 tahun, diharapkan masyarakat Indonesia lebih melek terhadap merdeka secara finansial. Merdeka secara finansial atau financially freedom berarti kebutuhan hidupnya tercukupi. Menurut Renald Kasali, financially freedom baru bisa dicapai ketika umur 40 tahun. Dalam mewujudkannya, harus memiliki fokus, yaitu fokus keamanan yang berupa employee and self-employed. Lalu ada juga fokus kebebasan, yaitu business dan invest. Merdeka secara finansial bukan berarti terbebas dari hutang, selama hutang tersebut digunakan untuk kebutuhan produktif dan income-nya dapat memenuhi cicilan hutang tersebut serta kebutuhan hidup. Pentingnya perencanaan keuangan dalam mengalokasikan keuangan untuk kebutuhan pokok, kewajiban seperti cicilan hutang, menabung, dan kepentingan sosial. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebenarnya murah dan sepele, namun mengikuti gaya hidup yang membuatnya mahal. Untuk mewujudkan merdeka finansial dapat dengan investasi. Yang harus diperhatikan adalah investasi yang aman dan jelas, serta menghindari investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan besar dengan waktu yang singkat dan usaha seminimal mungkin. Dalam memilih investasi, harus yang legal dan logis. Untuk mengecek investasi bodong, dapat mengecek di website OJK atau menghubungi call center. Dan ketika berinvestasi, sangat tidak disarankan untuk menggunakan uang dari hasil hutang. Mungkin sekian sharing session pada malam hari ini mengenai merdeka finansial. Aku kembalikan kepada Kak Syukur. Terima kasih. Ya, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara dengan berakhirnya CLC yang dipandu oleh Mbak Desa Sagara. Selesai pula acara CLC PSI KF Audit pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, teman-teman peserta dapat menyalakan kamera agar kita dapat melakukan sesi foto bersama, dan kepada panitia petugas mohon dapat bersiap untuk mengambil gambar. Oke, silakan masih tunggu apabila yang ingin foto bersama. Oke, tunggu. Baik, yang lain masih ditunggu kalau mau foto bersama. Oke, mungkin cukup ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada narasumber dan para peserta. Saya Muhammad Febrian Syukur selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kata maupun tindakan yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Dan semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di CLC selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, Mas Syukur. Terima kasih Mas dan Mbak semua. Selamat beristirahat. Terima kasih, Mas Syukur. Saya izin untuk close meetingnya ya.